udah ditanya apakah di sini ada kelas A sama kelas B kan ya? Ya udah berarti belum thermal semuanya kah? Oke, belum ya. Ya udahlah. Kalau gitu kita bahas singkat aja. Eh, jaga jaga. Kalau misalnya keluar thermal, ya udah kita kerjakan saja. Oke. Tadi yang tutor sampah siapa? Raka Mas. Siapa? Raka Satrio. Oh, oke. Nggak ada bahas tentang ini juga ya berarti. Oke lah. Mas, eh, Mm-mm. buat besok kayaknya thermal nggak keluar deh. Oh ya. Tapi Iya, jaga-jaga aja aku tetap ini ya, aku tetap kasih materinya nanti ya. Siapa tahu kalian mau pelajari oh, gitu ya. oke oke. Gampang kok. Biasanya keluarnya sih mungkin di EAS, cuma dulu pas di aku keluar juga di ETS. Jadi mari kita coba lihat ya. Mau share screen dong, Agneta. Oke. Jadi kita mulai dari soal 2022 tadi udah dibahas ya. Soal 2024 sudah dibahas ya. Ini kelihatan nggak aku share screen apa? Berarti Mas Kelihatan Excel. Mas. Oke. Nah, jadi tips dari aku seperti biasa setiap aku ngetutor ya, kalian selalu lihat dulu semua soalnya dan lihat poinnya yang paling tinggi yang mana. Jadi jangan terpaku sama soal-soal yang poinnya kecil dulu. Kayak misalnya ini kan poinnya 15 nih. eh Nih, kalau kalian lihat kan poinnya 15. Nah, yang ini berapa nih? Yang ini totalnya semua dua nomor tiga ini ada 40. Nah, dia udah menghabiskan 40 poin sendiri kan. Berarti yang 15 ini dia udah kecil-kecil lah. Terus yang ini poinnya 10 gitu. Jadi kalau yang ini kalian list priority aja buat mengerjakannya nanti. Terus habis itu jadi nanti kalau misalnya kalian dapat soalnya nih, ibaratnya poin yang 40 ini kalian kerjakan duluan ya dengan cepat gitu ya. eh karena ini pasti butuh waktu lama banget. Kalian nggak pakai laptop, nggak pakai Excel, dan pasti ngerjakannya pakai tangan. Maksudnya ngitung manual semuanya kan. Jadi aku nanti kasih tips lah ya untuk bisa mengerjakannya itu dengan cepat. Terus habis itu setelah sudah semua baru nih dikebut sisanya yang 10 poin ini. Jadi kalian nggak terhabis kok. Terhabis waktunya cuma buat ngerjain yang poinnya 10 doang gitu. Masa kalian sudah nulis satu lembar penuh gitu isinya cuma dapat 10 kan nggak lucu ya. Nah ini dulang ini nggak dapet sih. Nanti aja lah. Oke, jadi kita bahas dari teori dulu ya. Jadi kita untuk bisa mengerjakannya nanti kita harus memahami dulu teorinya. Nah, untuk teori di sini yang pertama satu pasti teori. Jadi yang pertama aktivitas apa saja yang ada dalam masing-masing tahapan pengolahan sampah. Nah, pengolahan sampah itu terdiri dari dua kan. Jadi ada pengurangan sama penanganan. Intinya reduksi sama penanganan gitu. Nah, dari dua ini apa sih yang bisa kita pelajari? Apa sih yang bisa kita hafal gitu ya? Kalau aku dulu selalu ngajarinnya dan ini yang selalu diajarin Bu Deki juga ya. Kalau yang pengurangan, gampangnya itu dia lebih kayak suatu hal yang dilakukan, aksi yang dilakukan sama warganya sendiri. Jadi kayak kalian sendiri yang melakukan. Nah, tapi kalau penanganan biasanya itu langsung dilakukan sama pemerintah gitu. Contohnya apa sih gitu, Mas? Nah, kalau yang pengurangan, dia tuh contohnya kayak bank sampah. Kan itu kamu sendiri tuh yang milah dan kamu sendiri yang ngasih ke bank sampah kan. Terus juga mungkin rumah kompos atau 3R plastik gitu. Nah, itu termasuk pengurangan. Jadi karena kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang melakukan, jadi disebutlah reduksi, mengurangi sampah yang masuk ke TPA gitu. Nah, terus kalau penanganan gimana? Nah, penanganan itu berarti ya sisanya semua yang masuk ke TPA yang dikelola oleh pemerintah, yang terangkut gitu-gitu. Jadi hafalinnya gitu aja. Misalnya kamu pusing, aduh reduksi apa, aduh penanganan apa. Ya udah pengurangan pokoknya yang dilakukan sama warga, penanganan yang dilakukan sama pemerintah. Nah, jadi ini tadi aku udah sebut ya, pembatasan timbulan sampah, daur ulang. Nah, terus penanganan itu sebenarnya aku lebih
yang pasti itu ya, itu pemrosesan akhir sama pengangkutan. Cuma sisanya itu ya kan tergantung siapa yang mengelola gitu ya. Nah, pokoknya yang udah pasti kalau misalnya kamu mau sebut aktivitas apa saja yang ada di dalam pengelolaan sampah, khususnya penanganan, itu pemrosesan akhir di TPA udah pasti. Terus si reduksi plus penanganan itu namanya persen pelayanan. Nah, jadi kalau misalnya dia nggak 100%, artinya ada yang hilang tuh. Misalnya pas diangkut bocor gitu kan. Kan dalam perencanaan sampah kalian tuh harus merencanakan namanya mass balance ya. Udah dapat belum di kelas? Atau sudah dikerjakan nggak tuh busnya sampai situ? Udah, Udah, Mas. Mas. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, jadi kalau misalnya ini pelayanan sampah ya, eh, dalam menghitung persentase-persentase ini kita menghitung semuanya dalam massa gitu, dalam berat. Makanya kita sebutnya mass balance gitu. Mungkin kalian harus sudah familiar ya dengan itu sekarang ya, mass balance. Karena apapun itu yang diukur untuk setimbang dalam artian input dan output itu harus dalam bentuk massa. Ingat ya, Kak, garis bawahi semua harus dalam bentuk massa. Kenapa kok harus massa? Karena massa itu nggak akan berubah mau kamu apain, kecuali kamu kurangi. Beda sama volume. Kalau volume, kamu press-press, sebagaimanapun kamu jejak sampai benar-benar terkompaksi, itu masih bisa gitu kan. Tapi kalau massa, kamu mau injak-injak, mau kamu kompaksi, mau kamu apain, itu kan dia tetap 5 kilo ya 5 kilo gitu kan. Sedangkan kalau volume 3 liter bisa jadi 1 liter gitu. Itu intermezzo aja sih. Terus kita coba lihat apalagi soal berikutnya. Informasi apa saja yang diperlukan untuk menentukan strategi pengelolaan sampah di suatu kota? Strategi pengelolaan sampah berarti sama aja kayak gimana sih informasi apa aja yang kalian butuhkan untuk mengerjakan tugas kalian gitu kan? Tentu saja yang nomor satu itu adalah ini 3 hal yang terkait sama sampah: komposisi, karakteristik, sama timbulan. Karena apa? Dari komposisi kalian bisa menentukan sistem pewadahan sama pengangkutannya. Contohnya kalau komposisinya banyak sampah layak kompos atau banyak sampah yang layak daur ulang, berarti ya pewadahannya hanya itu aja gitu. Atau mau lebih dispesifikkan, sampahnya sampah residu juga ada, residunya tapi residu popok itu disendirikan. Nah, jadi kalian bisa menentukan wadahnya itu kategorinya apa aja nih dari komposisinya gitu. Sama pengangkutannya juga sama, apakah menggunakan gerobak bersekat, apa menggunakan apa gitu ya. Nah, terus karakteristiknya itu juga menentukan jenis pengolahan yang sesuai. Karakteristik dalam artian apa sih di sini, Mas? Karakteristik itu ya kayak misalnya sampahnya basah atau enggak gitu kan. Nah, itu nanti belajarnya nanti di thermal ya kalau yang kayak gini. Cuma intinya secara logika aja nih biar kalian masuk nih ilmunya udah. Aku tahu kalian hari ini capek banget. Nanti kalau misalnya aku jelasin yang susah pasti kalian nggak masuk nih ilmunya. Jadi karakteristik sampah itu kayak misalnya contohnya dia basah atau enggak, layak dibakar atau enggak gitu kan. Bisa dibakar atau enggak, bisa dikomposkan atau enggak gitu. Lebih ke gitu aja, iya atau enggak pertanyaannya. Nah, kalau timbulan ya berarti berkaitan juga sama jumlah penduduk sama laju timbulan ya. Jadi kalau timbulannya itu dia lebih tinggi dibandingkan daerah yang lain, tentunya akan mempengaruhi bagaimana perencanaanmu gitu. Jumlah timbulannya sebulannya apa gitu ya. Terus habis itu apa sih tapi yang mempengaruhi timbulan, Mas? Ya tentunya jumlah penduduknya sama pola hidupnya. Percayalah, pola hidup orang yang dari kota biasanya akan lebih menghasilkan banyak sampah dibanding yang di desa biasanya. Tapi nggak menutup kemungkinan. Karena ya yang biasa di kota kan lifestyle-nya sedikit hedon gitu kan salah satunya. Apalagi yang pendapatannya tinggi gitu. Terus apalagi? Mungkin kalian baru kenal ya, ini namanya APBD gitu. Itu intinya anggaran. Nah, kalau misalnya butuh pengelolaan, tentunya kan butuh dana ya, nggak mungkin semuanya itu gratis gitu ya. Jadi anggaran pemerintahnya gimana, dikorup atau enggak gitu kan. Itu butuh sekali untuk kita pahami di sini bahwa anggaran dana itu penting. Nggak mungkin pekerja itu mengangkut sampah tapi nggak dibayar gitu. Nah, terakhir partisipasi masyarakat.
Ayo, kenapa ini penting? Karena semuanya ini, semua perencanaan tubes-tubes kalian itu nggak akan bisa terlaksana kalau masyarakatnya sendiri nggak mau mulai. Dari apa paling sederhana? Pemilahan. Aku ini berani bertaruh kalian semua yang ada di sini pasti buang sampahnya itu masih dalam kondisi tercampur, ya kan? Padahal kalau nanti kalian masuk ke daerah, masuk ke perencanaan composting, masuk ke perencanaan 3R, pasti itu pemilahan itu sangatlah penting gitu. Jadi makanya kalau masyarakatnya mau ikut berpartisipasi, tentunya ini program-program kalian akan lebih baik gitu. Wow, ada logistik PMKBK join. Oke, itu nomor satu di tahun 2022. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau yang nomor satu tahun 2023 itu sama ya, kurang lebih pengurangan dan penanganan perbedaannya apa? Ya udah yang kayak tadi aku bilang, perbedaannya berarti dia lebih ke arah pengurangan itu pembatasan timbulan sampah ya. Ya pokoknya supaya sampahnya itu yang masuk ke TPA lebih sedikit gitu. Kalau penanganan dia pemrosesan akhir gitu. Contohnya apa? Pengolahan termal, pengangkutan. Pengangkutan itu udah pasti anu ya, udah pasti dia dari pemerintah pengangkutan. Karena apa? Karena pengangkutan itu dia menggunakan truk, ya kan? Mungkin kalian akan bertanya-tanya, bedanya pengangkutan sama pengumpulan apa, Mas? Nanti ada di nomor berikutnya. Terus habis itu, nah ini tadi aku bilangnya cara mudah menghafalnya. Pengurangan itu mesti dilakukan oleh masyarakat dan penanganan mesti dilakukan oleh pemerintah gitu. Terus untuk yang angka apa soal tahun 2024 kayaknya udah dibahas ya sama Raka tadi ya. Yang ini kan ya, tahap-tahap pengolahan sampah berbasis reduksi. Ya apa saja tuh? Ya berarti yang basis reduksi ya bank sampah, kompos sama daur ulang lah intinya. Terus faktor-faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan, timbulan sampah. Ya berarti yang itu kok tadi aku bilang gaya hidup, nih, tingkat kepadatan, industrialisasi, gaya hidup, pola konsumsi, kondisi iklim juga berpengaruh. Nah, jangan lupa, kalau karena kita berada di lingkungan yang tropis, cenderung lebih banyak menghasilkan sampah organik atau sampah basah gitu ya dalam bahasanya. Nah, sampah-sampah ini juga termasuk ke sampah vegetasi atau sampah sayur-sayuran gitu ya, karena kita juga memang punya banyak sawah ya di Indonesia ya. Nah, untuk nomor satu di semua tahun kita sudah, sekarang kita lanjut ke nomor dua. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju timbulan sampah? Oke, tadi sudah. Lanjut. B. Apakah yang Anda ketahui mengenai analisis proximat dan analisis ultimat? Nah, ini kembali ke materi week 2 kalau nggak salah. Atau week 3 sudah mulai dibahas ya. Analisis proximat sama analisis ultimat itu analisis ke karakteristik ya. Karakteristik sampahnya sendiri sebenarnya sih. Jadi, untuk membahas ini, gampangnya adalah proximat itu kayak menganalisis luarnya secara general. Kayak yang tadi aku bilang kadar airnya, volatil solidnya, kadar abunya gitu ya. Potensinya kalau dibakar nanti bakal gimana gitu. Sifatnya lah ibaratnya, mengetahui sifatnya. Tapi kalau ultimat, dia benar-benar menganalisis sampai seunsur-unsurnya. Rumus kimia dari si sampahnya itu apa? C-nya ada berapa? H-nya ada berapa? O-nya ada berapa gitu. Nah, jawabnya sesimpel itu aja. Jadi nggak usah tuh kamu tulis satu buku kamu tulis dalam satu lembar. Proximat analisis adalah metode bla 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 bla. Ah, nggak perlu karena nilainya cuma berapa? 15. Satu pun ini cuma dapat 7,5 gitu. Jadi ingat kembali lagi, aku selalu ingatkan kepada kalian semua jangan bertele-tele karena ini ujiannya butuh banyak waktu. Dan ini close book ya, close book kah besok atau open book? Closebook. Nah, bener kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 berikutnya di angka di tahun 2023. Perbedaan pengolah
pengelolaan sama pengolahan. Apakah perbedaannya dan apakah itu merupakan hal yang sama gitu ya? Nah, jadi gini, kalau pengelolaan itu kayak manajemen ibaratnya. Jadi kayak semua dari awal sampai habis itu dikelola. Itu namanya pengelolaan. Kalau pengolahan itu treatment. Jadi dia hanya satu aja. Contohnya, aku bawa kalau di sampah itu ya kayak gini. Rangkaian tugas kalian itu semua pengelolaan sebenarnya. Tapi kalau fokus ke pengolahan itu kayak misalnya mengolah sampah sisa makanan menjadi composting. Nah, itu treatment pengolahan. Atau eh, membailing kertas-kertas dan plastik menjadi pack-pack kotak-kotak. Nah, itu juga pengolahan. Jadi pengolahan itu bertujuan mengubah sifat sampah agar lebih aman atau bernilai guna gitu. Jadi diolah daripada menjadi residu, jadi dia bisa menjadi suatu hal yang lebih baik gitu, sifatnya berubah. Yang awalnya bekas jadi bisa terpakai. Tapi kalau pengelolaan itu termasuk dalamnya ada pengolahan. Apa ya sebutnya kayak eh, pengelolaan itu ya manajemen sih aku selalu sebutnya. Terus pengolahan itu treatment. Mungkin bahasanya kalau di Indonesia kan mirip ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu sangatlah berbeda. Kalau pengolahan ingat aja treatment, berarti dia fokus ke satu. Sama kayak di air limbah. Pengelolaan air limbah berarti dari awal limbah itu muncul, limbah itu muncul lah ibaratnya ya, atau terproduksi sampai dia aman dibuang, itu namanya pengelolaan. Pengolahannya adalah kayak menurunkan TSS dengan koagulasi flokkulasi. Begitu juga dengan di sampah ini. Pengelolaan sampah berarti dari timbulan sampai masuk ke TPA. Pengolahannya salah satunya composting. Nah, gitu. Terus kalau misalnya yang di soal yang tadi, mekanisme proses sampah yang dilakukan secara fisik ya. Nah, kalau mekanisme proses pengolahan sampah yang dilakukan secara fisik tentunya itu contoh yang paling kelihatan itu dari pengomposan. Ini semoga jawabannya nggak beda ya sama Raka ya. Nah, contohnya di pengomposan fisik ya, berarti ada pemilahan menggunakan konveyor, baru pencacahan, dipotong dan dicacah menjadi lebih kecil, akan menaikkan luas area untuk reaksi biologis gitu. Jadi seperti seperti pembakaran juga kan, kalau dibakar, misalnya kamu mau bakar sampah deh, mau bakar sampah kertas ya. Misalnya kertasnya kamu uel-uel versus kamu robek-robek, terus kamu bakar, akan lebih cepat yang mana? Gitu. Akan lebih cepat yang dirobek-robek kan. Begitu juga dengan composting. Semakin kamu cacah, reaksinya juga akan semakin cepat untuk bereaksi yang tercacah itu gitu. Nah, terus yang fisik lainnya ada pengayakan. Nah, ini menyaring kompos yang telah matang dan pokoknya kayak menyaring yang nggak berhasil lah, terpilahkan gitu. Kayak plastik biasanya kan ada saset tergabung lah ya di sampahnya. Nah, itu nanti akan tersaring semua di sini. Diayak bahasanya. Nanti semoga kalian ada studi tour ke ya ke TPS 3R ya. Terus contoh lain dari pengolahan fisik ada apa aja? Contohnya kalau di 3R kertas itu dibailing namanya, dipadatkan, dikompaksi jadi kotak. Nah, sama crushing. Crushing itu kaca biasa, itu kaca. Jadi kacanya dihancurkan menjadi enggak jadi kembali ke pasir. Kan kalau kaca itu terbuat dari pasir ya. Jadi di crushing untuk kembali lagi ke pasir. Alat yang digunakan itu yang B. Berarti kalau pemilahan berarti konveyor, pencacahan itu shredder ya, pokoknya mesin pencacah lah. Ya sebenarnya sama aja sih, kamu tinggal bilang mesin pencacah, mesin pengayak, mesin pemadat, itu sebenarnya benar-benar aja nggak salah gitu. Atau mesin penghancur kaca, wes boleh juga gitu. Tapi kalau yang pemadatan kertas itu biasa kita sebutnya baler atau baler, nggak pakai i atau pakai i aku lupa ya. Gitu. Itu untuk nomor 2 dari semua tahun. Jadi, apakah ilmunya sudah masuk? Apakah ada pertanyaan? Aman? Apakah sudah ngantuk? Semoga enggak ya. Aman, Mas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3 di tahun 2022 ini mulai dar-der-dor. Tapi sebelum kita masuk yang ke dar-der-dor, kita habiskan dulu teorinya ya. 2022, sorry.
Berarti kita coba lihat ke 2023 nih. Perbedaan pengumpulan dan pengangkutan. Nah, ini dia yang tadi aku bilang. Mungkin kalian karena baru sampai pewadahan masih belum paham ya. Pengumpulan itu apa, Mas? Pengangkutan itu apa? Nah, ini dia. Singkatnya adalah pengumpulan sampah itu mengambil sampah dari sumber ke TPS gitu. Jadi kalau aku gambarkan nih, sorry, aku akan ambil pen gitu ya. Jadi misalnya ada sumber ya, sumber ini di mana tempat terjadinya timbulan. Terus kan akan dibawa ke TPS 3R atau ke TPS gitu ya biasanya ya. Nah, aku sebut TPS aja. Terus dari TPS ini akan mau dibawa ke kemana, kemana, kemana. Biasanya berakhirnya ke TPA. Tadi kan aku bilang, kalau misalnya dikelola oleh masyarakat sendiri, biasanya aku sebutnya, aku selalu menyebutnya dengan reduksi, dan kalau dikelola sama pemerintah itu aku selalu sebutnya dengan penanganan. Kalau gini, kamu juga bisa menghafalkan dengan pengumpulan itu dilakukannya di bagian reduksi. Jadi pengumpulan itu dari sumber ke TPS biasanya. Jadi biasa dikelola pun sama ya masyarakat sekitar, eh, masyarakatnya sendiri yang bawa gitu. Jadi kayak gak ada pihak formal yang terkait dalam hal ini. Makanya alat yang digunakan biasanya selalu dalam bentuk gerobak. Entah gerobak tarik, entah gerobak dorong, motor kayak apa kayak biasanya gerobak. Dan biasanya ada biayanya sendiri gitu dari eh, kecamatannya atau dari ininya lah. Dari warga-warganya itu ngasih perpuluhan kah bahasanya itu kayak sumbangan atau sukarela atau apa ya yang biasa iuran ya iuran ya iuran benar. Nah terus habis itu gerobaknya entah bersekat entah apa ya gitu. Nah terus kalau yang pengangkutan itu dia lebih formal karena dilakukan oleh pemerintah. Jadi dari TPA menuju ke TPS menuju ke TPA itu dikelola sama pemerintah pasti karena diangkatnya dengan bentuk truk, entah truk HCS atau SCS. Apapun itu ya, dari TPS ke TPA, mau ada stasiun peralihan antara di tengahnya, itu pun juga tetap sama, itu tetap dikelola oleh pemerintah. Biasanya, semoga nggak salah ya ilmu aku ya, gitu. Mungkin belum pernah dengar ya SPA atau mungkin pernah dibahas sih. Ini harusnya pernah dibahas sedikit ya di depan. Stasiun peralihan antara ini terjadi kalau TPA-nya letaknya tuh jauh banget. Jadi kayak tempat singgahnya yang sementara gitu, ditaruh dan akan dilanjutkan oleh truk lain. Nah, untuk fokus ke HCS SCS, ini jangan lupa dipelajari banget ya, karena nanti akan keluar di EAS. EAS pasti akan selalu keluar namanya SCS HCS. Aku selama ngetutor juga selalu ngajarin SCS HCS itu tutorialnya dulu, materinya dulu, baru masuk ke soal. Cuma ini masih belum keluar lah di sini. Nah, itu untuk pengangkutan dan pengumpulan gitu. Perbedaan yang ini ya, yang general. Untuk spesifiknya perhitungannya itu nanti ada lagi. Cuma nanti aja. Oke, baru untuk yang terakhir, nomor 3 di nomor 20 di angkatan di tahun 2024, dan nomor 1. Oke, sudah mulai susah juga ya. Nah, berarti kita bahaslah soal nomor teori lagi masih ada nggak ya di tahun 2024? Oke, teori terakhir nih sebelum masuk ke hitungan ya. Pengertian fungsi densitas sampah dalam perencanaan. Oke, densitas seperti yang kita tahu, densitas ya seperti umum adalah kalau di air itu biasanya massa jenis rho gitu kan. Dan jangan lupa rumus yang paling gampang untuk mengingat massa jenis adalah lope-lope dipotong jadi dua. Kenapa kok gitu? Karena kalau dipisah atasnya jadi M, bawahnya jadi V gitu. Atasnya adalah massa, bawahnya adalah volume. Nah, berarti gimana kalau gitu? Dalam sampah berarti fungsinya apa? Ya sama, berarti dia massa sampah atau berat sampah per satuan volumenya gitu. Gampangnya gitu kalau ditanya densitas sampah gitu kan. Fungsinya buat apa, Mas? Gitu. Ya, kalau misalnya kalian sudah hitung timbulan, laju timbulan sampah kan dalam bentuk kilogram per orang hari biasanya. Terus biasanya
Untuk mendapatkan berat timbulan sampahnya per harinya dikalikan sama jumlah penduduk. Dapatlah orangnya dicoret ketemu kilogram per hari. Kan masa tuh. Sedangkan kalau kamu tadi aku udah sebut di awal kalau mau hitung pewadahan, kamu butuh volume. Belum aku sebut sih. Nah, untuk menghitung ukuran wadah dan alat angkut, namanya juga mewadahi sampah, seberapa banyak sampah yang bisa masuk. Tentunya itu nggak pakai massa kalau itu pakailah volume. Nah, kalau untuk hitung volume butuh apa? Butuh konversi. Konversinya dengan apa? Densitas. Jadi, in short, eh, perencanaan pewadahan ataupun alat angkut butuh densitas untuk mengubah massa ke volume. Biasanya densitas itu beda-beda di setiap tempatnya. Kalau di sampah lepas, di timbulan di tempat sampahmu itu beda lagi. Biasanya aku sebutnya densitas sampah lepas. Kalau udah berada di wadah, itu densitas pewadahan. Nanti kalau udah di truk, itu beda beda lagi densitas truk. Nah, biasanya ini berubah-ubah. Yang paling longgar, yang paling kecil itu yang sampah lepas. Makin lama makin naik. A good rule of thumb, kalau misalnya kalian bingung misalnya disuruh asumsi nanti ada satu kasus disuruh asumsi ya. Misalnya ada sampah lepas, misalnya disuruh asumsi ambil aja 100, baru pewadahannya itu dinaikkan jadi 2 kali, baru habis itu kalau truk naik jadi 300. Udah, sesimpel itu aja untuk asumsinya. Gitu untuk semua soal teori. Ada pertanyaan? Oh, berkurang satu. Udah capek yang PMK ya. Aman ya. Oke, sebelum kita masuk ke soal yang dar-der-dor tadi, kita marilah bahas sedikit nomor ini. Yang ini mudah nih. Suatu kawasan yang terdiri dari 1.500 rumah dilayani oleh pengumpulan sampah perharinya sebagai berikut. Ada gerobak dorong, ada gerobak motor, ada pick up. Laju timbulan sampahnya berapa gitu. Apabila diasumsikan bla bla bla. Ditanya laju timbulan sampah. Ingat, laju timbulan sampah biasa dalam bentuk berat, ada juga dalam bentuk volume. Cuma aku selalu lebih suka pakai berat karena dia nggak pernah berubah. Nah, kalau dalam bentuk berat, berarti apa tuh satuannya adalah kilogram per orang hari. Nah, sekarang kita cari apa aja nih dari data apa aja yang bisa kita ambil untuk mendapatkan massa jumlah orang. Gitu kan tujuannya. Terdiri dari 1.500 rumah. Baru diasumsikan satu kakak ada 5 orang. Oh ya udah, tinggal berarti dikalikan 1.500 kali 5 orang itu totalnya ada berapa orang? 7.500 orang. Nah, ini kita udah dapat nih data orangnya. Berarti tinggal nyari apa nih? Nyari massa. Nyari massa berarti kita butuh data apa aja? Di sini ada data gerobak dengan volume. Baru ada jumlahnya sama densitas. Oke, berarti kita disuruh mengubah kapasitas si gerobak ini menjadi masanya berapa, gitu kan? Nah, hitungnya gini berarti. Kalau satu gerobak dia bisa mengambil 1 meter kubik, berarti kalau jumlahnya 11, tinggal dikalikan jumlah kapasitasnya. Berarti kapasitasnya untuk si gerobak ini adalah 1 meter kubik. Ntar kok nggak kelihatan. 1 meter kubik tinggal dikalikan sama jumlahnya berapa gitu kan. Terus ini masih dalam bentuk volume. Kita mau dalam bentuk massa. Untuk dalam bentuk massa kita harus kalikan sama densitas. Ya udah tinggal kita kalikan dengan densitas kilogram per meter kubik. Tinggal dicoret. Dapatlah ini sekian 1.650 kilogram untuk untuk semua gerobak dorong. Nah, tinggal kita lakukan hal yang sama untuk gerobak motor dan pick up. Setelah ditotal dapat nih 1.650, 2.100 sama 1.500. Kita tinggal jumlahkan kapasitas-kapasitas ini. Berarti total sampah yang diangkut oleh 3 kendaraan ini ada 5.250 kilogram per hari gitu kan.
Nah, berarti kita sudah punya data kilogram, baru kita udah punya data orang, dan ini semua dalam satu hari. Ya udah tinggal kita masukkan aja 5.250 kita masukkan ke sini, 7.500 dimasukkan ke sini, jadilah 0,7 kilogram per orang per hari. Selesai untuk nomor ini. Gampang ya? Ada pertanyaan? Oke, aman. Kita lanjutkan ke soal dar-der-dor. Nah, yang paling dar-der-dor ada di 2022. Jadi kita mulai dari tahun 2022 dulu. Untuk 2024 itu sama ya kurang lebih. Jadi kalau kalian bisa ngerjakan 2022 atau 2023, 2024 aku nggak usah bahas lagi ya biar cepat. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang memiliki poin tinggi. Di sini ada 40. Sekali kalian nggak kerjakan ini, nilai kalian 60. Dapat C. Jadi jangan ya, harus bisa dikerjakan. Terdapat kawasan perumahan terdiri dari 600 kepala keluarga. Laju timbulannya 0,3 kilogram per hari, kilogram per orang hari. Jumlah keluarga 5 orang. Komposisinya sekian. Oke. Yang A kita lihat dulu. Berdasarkan data komposisi, buatlah mass balance. Nah, tadi aku udah bilangnya mass balance adalah kesetimbangan massa. Berarti kalian semua di sini hitungnya harus pakai massa. Ya benar, karena data yang dikasih juga memang massa gitu. Tapi ada berapa jenis? Nah, gimana sih Mas cara hitung cepat ini gitu ya? Karena kan ini satu-satu ya. Kalian nyari dulu harus nyari dulu timbulan sampahnya satu perumahan ini berapa gitu kan. Baru habis itu dikalikan sama jumlah orang buat dapatnya berapa. Terus habis itu kita harus kalikan satu-satu sama persentase ini. Baru ada recovery faktornya lagi. Nah, gini caranya. Kalau aku dulu pertama-tama yang kita butuhkan adalah data timbulannya dulu ya kan. Tadi ada jumlah kakaknya 600 orang, ya kan? 600 kepala keluarga. Baru jumlah anggota keluarganya 5 orang per kakak. Berarti tinggal dikalikan 600 kali 5 untuk jumlah orangnya berapa? 3.000. Ini tinggal dikali. Berarti nanti kalian tulis aja 600 kali 5 sama dengan 3.000. Dah, itu tuh jumlah penduduknya. Terus berikutnya laju timbulannya udah dapat nih 0,35 kilogram per orang hari. Nah, berarti tinggal dikalikan. Berarti 3.000 kali 0,35 dapatlah 1.500. Simpan data 1.500 ini, inilah yang akan kalian kalikan semua sama persentase komponen sampahnya. Karena untuk mendapatkan berat sampah per masing-masing komponen ini, tentunya kamu harus mengalihkan timbulan sampah itu dengan persentasenya ya kan? Nah, caranya gimana, Mas? Gitu, biar cepat gitu. Caraku adalah gini. Aku ketik di kalkulator 1.500, aku kalikan 45 per 100 gitu buat ngisi yang di sini. Jadi aku contohkan ya. Mulai dari sampah makanan dulu. Jadi yang lain bodo amatkan dulu. Jadi kita mulai dari sampah makanan. Jangan lupa tulis, kalian sudah bikin tabel, udah ada densitas, udah ada recovery factor. Nah, terus jadi sekarang berat sampahnya, sampah makanan kan. Langsung tulis di kertas sama di kalkulator dengan cepat ya. Ingat, dengan cepat dan tepat adalah 1.050 timbulannya tadi dikalikan 45 per 100 baru di enter. Hasilnya keluar 472,5 di kalkulator. Hasil itu langsung dikalikan sama 70 per 100. Jadi ibaratnya ini kan hasilnya sama nih. Langsung dikalikan sama 70 per 100 recovery faktornya. Dapatlah segini. Untuk menghitung residunya yang nggak berhasil, langsung kurangkan. Itu langsung kalian tulis ya. Sambil kalian hitung di kalkulator sambil tulis. Jadi tangan kiri megang kalkulator, tangan kanan megang pulpen sambil nulis. Residunya tinggal dihitung aja. Tinggal dikurang aja 330 tadi dengan berat sampah yang kamu udah tulis sebelumnya. Meskipun hasilnya negatif, kamu tinggal hapus aja negatifnya. Jadi daripada kamu tulis ulang 472,5 kurang 330,75, udah langsung hitung aja kurangi sama yang ini tadi, yang kamu udah hitung. Dapatlah sekian, tinggal hapus negatifnya. Negatifnya dihapus jadi segini, 141,75. Nah, dapatlah sampah makanan.
Lebih bagus lagi kalau kamu hitung volumenya juga gitu. Jadi volumenya diikutkan di sini. Kalau volumenya berarti hitung berdasarkan berat sampah ini, volume sampahnya gitu ya. Lebih bagus lagi, cuma opsional. Biasanya ini dipakai buat pewadahan, cuma nanti aja. Berarti hitungnya gimana nih? Ya udah tinggal dibagi sama densitas gitu. Si 472,5 tadi bagi densitas dapat meter kubik. Cuma itu eh, opsional aja, terakhiran. Lakukan ulangi lagi sampai habis. Nah, itu paling nggak nyampe 2 menit, kalian sudah langsung dapat lah semua angka-angka ini. Tinggal kecepatan kalian aja, gesit aja pakai kalkulator ya, selesai dapat. Ingat ya, kita nggak pakai Excel, kita harus manual semuanya. Dan pastikan semuanya tepat. Itu yang aku harus bilang dari awal, harus teliti. Mulailah terlebih dahulu dengan menghitung semua persentasenya. Pastikan 100%. Itu aja dulu. Terus, kalau kamu udah jumlah beras sampahnya, setelah kamu hitung nih semua, kamu jumlahkan lah. Coba-coba gitu kan. Kalau hasilnya benar 1050, maka hitunganmu benar. Kalau enggak, ulang. Berarti ada yang salah dalam persentasemu. Begitu pula dengan recovered. Ketika kamu hitung recoverednya dan kamu jumlahkan plus residunya, kalau ini dijumlah harus sama dengan berat sampah yang masuk. Gitu. 1050. Karena tadi aku bilang apa? Mass balance, input dan outputnya harus sama. Jadi yang terrecover berapa, terresidu berapa tercatat. Itulah yang dinamakan juga dengan persen pengelolaan sampah 100%. Kalau nggak 100%, entah direduksi atau di penanganannya ada yang hilang, berarti itu nggak balance. Yang masuk 1050, tapi yang terkelola hanya 70. 30-nya kemana? Gitu. 30%-nya kemana tuh? Nah, udah dapat nih data-data ini, gitu kan? Ya udah, kalau disuruh bikin apa namanya, mass balance, ya, ya gampang, tinggal dibuat aja seperti ini, gitu. Total sampahnya berapa? Bagilah sama jenis-jenisnya ada apa aja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Langsung bikinlah 9 area di bawahnya. Lek saranku sih jangan bikin kotak-kotak ya. Nanti habis waktu kalian. Karena dulu aku pernah ini pas aku ujian aku diawasi buar malah langsung matanya langsung ke kertasku gitu. Dan aku waktu itu lagi ngotak-ngotakin kayak gini. Jadi total sampah nih aku tuliskan total sampah, terus bawahnya ada sisa makanan, sampah apa. Terus aku sambil ngotak-ngotakin gitu kan. Baru Bu Warma langsung teriakin aku, "Aduh anakku, jangan kamu kotak-kotakin habis waktumu. Ayo segera kumpul." Gitu. Jadi daripada habis waktu, mendingan kalian tulis aja tanpa kotak, tapi nanti dipanahin. Kayak sisa makanan berapa, sisa kebun berapa, plastik berapa gitu. Terus kertas berapa gitu. Nah, setelah sudah semua, tulislah berapa berat-beratnya gitu. Nah, setelah sudah berat-beratnya ditulis, hitunglah berapa yang masukkanlah angka-angka berapa yang jadi produk yang tercover bahasanya ya. Berapa yang jadi residu. Di sini udah pada belajar recovery factor semua kan ya. Recovery factor adalah faktor yang menyebabkan sampah itu terrecover. Dalam artian berapa banyak sih sampah itu tidak menjadi residu gitu. Setelah kamu bikin semuanya, kan ada nih berapa yang 0% recovery faktornya, ya kan? Berarti dia tidak bisa terrecover. Berarti dia harus semua menjadi residu atau masuk ke TPA. Langsunglah bikin panah, gak usah pikir panjang. Terus semua sampah-sampah residu-residu ini kamu panahin ke TPA. Dia adalah sampah residu yang ini. Jumlahnya sama. Sedangkan yang tadi, yang produk-produk itu yang berhasil tercover, itu menjadi sampah yang dimanfaatkan kembali atau tercover. Angkanya yang ini. Selesailah mass balance. Gitu. Ingat, semua harus cepat dan tepat. Oke, mass balance selesai. Begitu juga dengan soal-soal yang lain, kalau disuruh bikin mass balance, ya udah gampang ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau mau dituntut? Kayaknya lanjut dulu lah ya, ke sampai yang B sampai yang C gitu. Nah, sekarang hitunglah volume wadah komunal yang disediakan oleh setiap 20 kakak apabila sampah dalam keadaan terpilah menjadi 3.
Pemilahannya menjadi tiga nih. Kompos, daur ulang, sama residu. Kalau gitu, tadi kita udah ada tahu berapa kakak sih sebenarnya gitu ya. 600 kakak, ada 20 kakak. Yang kita mau bikin per 20 kakak. Berarti tujuannya sekarang kita untuk mendapatkan berapa sih jumlah titik sampah komunalnya ini gitu ya. Eh, Berarti gampangnya kita bisa menggunakan dari 600 kakak, kita bagi 20 gitu. Coret-coret, coret-coret, dapatlah 30 titik. Berarti totalnya ada 30 titik yang nanti akan tersedia wadah layak kompos masing-masing ya. Ada wadah layak daur ulang dan sampah residu. Tiga ini akan disediakan di 30 titik. Gitu bahasanya. Nah, berarti kita harus membagi jumlah timbulan sampah ini tadi semuanya ke 30 titik dong. Karena nggak mungkin 30 ini nggak mungkin 1050 timbulan ini ada di per 20 kakak gitu kan. Berarti gimana Mas? Ya, benar sekali kita hitung ulang. Aku tahu kalian pusing di sini dan akan mengulang lagi hitung-hitungannya. Ya, inilah penderitaan tahunku ya, tahun 2022 ya. Jadi, BTW ini aku salah, ini aku harusnya dibagi 30 tadi ya. Berarti jumlah titik komunalnya ada berapa? Jumlah titik komunalnya tadi ada 600 kakak dibagi sama 30. Berarti ini semua beras sampahnya per yang tadi ini kan kalian ambil aja langsung dari sini sih. Langsung ambil dari sini aja dibagi semua bagi 30 gitu. Dari beras sampah ini langsung dibagi 30. Terus ini juga dibagi 30. Ini juga dibagi 30. Disinilah fungsi densitas. Nah, kenapa tadi ada densitas? Karena ternyata buat ini. Jadi kalian konversikan dulu semuanya. Boleh nih kalau misalnya mau ya satu-satu kayak tadi juga. Misalnya jadi dari 472,5 langsung kerjakan dulu dibagi 30 gitu, langsung dihitung densitasnya, dicari volumenya dengan membagi langsung dibagi sama 300. Baru itu kan dalam meter kubik. Sedangkan kalian butuhnya liter biasanya. Kalau liter langsung dikali sama 1000. Ya kan 1000 kan ya? Liter ke meter kubik. Terus kemudian itu dihitung semua sampai semuanya, semua jenis sampah ini ya kembali lagi harus cepat ya. Baru kalian tentukan karena tadi dimintanya ada sampah apa aja, ada sampah dapat dikompos, daur ulang sama residu. Berarti kalian harus buat apa aja nih yang dikelompokkan sama layak kompos. Ada makanan kebun, ada kalau yang apa tadi yang kedua dapat daur ulang itu ya sisanya selain yang lain-lain ini. Terus itulah pembagiannya yang paling umum. Terus tinggal dijumlah aja volumenya per masing-masing jenis itu. Ini buat satu titik ya. Ingat ini semua perhitungan ini untuk satu titik. Semua perhitungan di bawah di tabel ini untuk satu titik. Nah, biasanya dikalikan sama safety factor untuk memastikan bahwa sampah yang kalian hitung ini apabila kondisinya overload, misalnya ternyata banyak yang buang sampah pada hari itu, ini kan per hari ya sebenarnya ya. Untuk jaga-jaganya lah, biasanya dikalikan 2 atau dikalikan 1,5. Di sini aku pakai 1,5. Terus habis itu kalau mau pakai 2 juga nggak apa-apa, terserah. Atau mau ditambahkan kompaksi juga boleh gitu. Biasanya kan kalau mau orang buang sampah kan ada tuh dijejek-jejek dulu kan, injak dulu, terserah boleh dikalikan itu. Baru tinggal dihitung deh, dicari volume wadah yang cocok berdasarkan ini apa. Kalau yang 110 ini bisa lah pakai yang 120 gitu kan. Ini ada berdasarkan SNI. Nih ada 120, 240, 1500. Ini 100 ya 500 ya 240 lah ya.
Terus yang residunya biasa bisa pakai yang bin 40 liter gitu. Nah, ini juga kembali refleksi ke kalian ya. Semua ini sama aja bohong kalau masyarakatnya nggak bisa memilah. Sesimpel masukin sampah puntung rokok, pembalut, popok, pampers ke sampah yang organik aja gitu, yang disebut organik, diwadahkan organik kayak kompos, itu aja udah bikin gagal semuanya. Udah nggak akan bisa lagi tuh dikelola jadi komponen sampah. Apalagi kalau masuk yang bentukannya kayak B3 atau sampah-sampah yang udah berbahaya gitu, udah nggak bisa lagi jadi kompos kan. Makanya tadi aku bilang, partisipasi masyarakat itu sangatlah penting. Terus akan ada pertanyaan, kenapa nggak pakai yang 10 liter aja Mas untuk yang residu? Ya ibaratnya yang lain aja pakai bin gitu di satu titik itu, masa tiba-tiba pakai kantong, kan kayak anu banget ya, kayak eh, jomplang banget gitu. Nah, sudah deh, berarti kesimpulannya setiap 20 kakak dibutuhkan satu wadah berapa liter ini? 120, 240 dan 40 liter untuk menampung semua sampah di perumahan ini. Gitu untuk yang B, pewadahan. Sampai sini ada pertanyaan karena kayaknya mulai membingungkan. Yes, silakan Andi. Permisi Mas, izin bertanya Mas. Ini kan tadi ada safety factor yang dimana safety factor itu ada 150 sama 200% yang Mm-mm. disampaikan oleh Mas Wiro tadi. Nah, fungsi safety factor itu untuk apa ya Mas kalau boleh tahu? Sama mungkin izin ini Mas untuk jumlah titik komunalnya 30 ya tadi ya Mas ya, bukan 20 Mm. ya. Iya, 30. Oh ya, sorry, Oke, sorry. Dibagi 20. Ya, benar-benar. Tapi jumlahnya oke, 30. Tadi dibagi sama 30 sih. Oke, benar. oke, siap, Mas. Sorry ya. Oke. Tadi pertanyaannya safety factor gitu ya. Fungsinya Iya, untuk apa? betul Mas, safety factor. Namanya juga safety ya. Yang aku tahu, semoga correct me if I'm wrong. Kalau safety factor sesuai namanya untuk menjaga-jaga safety. Jadi kan untuk timbulan sampah itu yang semuanya yang kamu hitung ini berdasarkan perkiraan ya. Perkiraan kira-kira dalam satu rumah, satu perkampungan ini menghasilkan 15 kilo sampah makanan gitu ya. Nah, ada kalanya di mana yang terjadi itu nggak sesuai sama ekspektasimu. Akan baik kalau misalnya jumlah yang dihasilkan itu kurang. Misalnya ternyata dihasilkan hanya 10 kilo. Tapi kalau yang dihasilkan ternyata 30 kilo gitu dalam satu hari, kan jadinya lebih ya. Kan kalau misalnya kamu sediakannya cuma buat tempat sampahnya itu cuma buat segitu yang awalnya kamu kira, cuma buat contohnya cuma 73 liter, tapi ternyata dihasilkannya adalah 100 liter. Nah, disitulah fungsi safety factor untuk menjaga-jaga dengan memperbesar jumlah wadahnya. Apabila terjadi lonjakan jumlah kenaikan sampah, itu bisa teratasi, masih bisa teratasi. Dan umumnya diambil 150 atau 200. Dinaikkan dari 100 kan satu tuh. 100 itu 100% berarti dia jumlahnya segitu. 150 berarti kali 1,5 gitu. Kira-kira menjawab tidak ya, Di? Oke, siap Mas. Gacor Mas, mantap. Terima kasih banyak Mas Vero. Oke, siap. Aman Sangat ya. menjawab Mas. Iya Mas, aman Mas. Terima kasih Mas. Sip. Nah, kita lanjutkan untuk yang C ya berarti ya. Yang C tidak kalah tidak kalah mudah. Itu berapakah beras sampah yang dibawa satu gerobak sampah dengan volume 1 meter kubik ke TPS pada setiap trip? Dan berapa jumlah gerobaknya? Gitu. Intinya yang C itu gitu. Nah, di sini ada data apa aja nih? Satu gerobak sampah mengangkut 1 meter kubik. Gitu kan? Nah, di sini kapasitas gerobaknya satu. Nah, kita bisa nih, kalau gerobak, nah kalau tadi kan kalau wadah pakai safety factor. Kalau di gerobak, kita bisa pakai faktor kompaksi. Sebenarnya bisa juga sih kalau di sini kita masukkan kompaksi juga. Cuma safety factor aja udah cukup lah daripada hitungan kalian tambah banyak gitu kan. Nah, kalau pengumpulan, itu di sini pakai gerobak 1 meter kubik nih awalnya. Tapi kita pasti mempertimbangkan akan bisa lebih banyak lagi deh kayaknya yang dimasukkan ke sini dengan cara apa dikompaksikan dalam artian sampahnya yang masuk bisa jadi 2 kali lebih banyak gitu. Nah,
Ya, maka kita taruhlah di sini asumsinya kompaksinya biasanya 2 kali. Sebelum itu, mari kita intermezzo sedikit. Kalian akan pernah menemukan nanti selama ujian atau selama pembelajaran kompaksi yang bentukannya 1/2. Misalnya, ada sampah densitas sampah lepasnya 100. Terus tapi densitas wadahnya 200 gitu. Kompaksinya setengah atau 2 Mas gitu. Yang benar yang mana? Pasti akan ada nanti ketemu yang kayak gitu kok. Aku yakin akan ada bingung. Nah, yang jawabannya sesimpel sebenarnya ikutin aja rumusnya. Tapi kalau mau dilogikakan berpikir, kita lihat dari volume wadahnya aja. Wadah atau gerobaknya atau apapun itu ya. Kalau namanya dikompaksi, sampahnya kan diinjak, dipadetin lah ya kan. Kayak ibaratnya ya eh, kapas lah, kapas kalian padetin gitu kan. Dia jadi kalian umpel-umpel jadi makin padat tuh dia. Kalau semakin dipadatkan, berarti kita berbicara sampahnya ya. Itu berarti dia ukurannya bisa jadi lebih mengecil. Maka yang awal itu kita bisa kalikan dengan kita memakai yang setengah tadi. Yang ini, yang 1/2. Awalnya 100 ke 200, densitasnya itu berarti faktor kompaksinya mempengaruhi volumenya. Dikalikan setengah, ini jadi lebih menyusut gitu. Nah, tapi kalau kita berbicara wadahnya, misalnya si bola ini berada di wadah awalnya segini. Terus abis itu dia kan mengecil. Wadahnya bisa muat 2 kali lebih banyak. Berarti kapasitas si volume wadahnya 2 kali lebih banyak. Nah, makanya itu dipakailah yang 2/1 atau 2 gitu. Jadi perbedaan kompaksinya gimana? Hitungnya gampang yang hafalinnya. Kalau berkaitan dengan sampahnya itu sendiri, which is agak jarang dipakai sih, nantilah itu terakhiran biasanya. Wadahnya itu sendiri, pakailah yang setengah. Tapi kalau kayak tadi kita berbicara gerobaknya, kapasitas gerobak ya terutama ya, kapasitas, ingat kapasitas, depannya ada kapasitas. Itu kita berarti berbicara tentang dia akan menampung lebih banyak lagi setelah dikompaksi. Maka kita pakailah yang dikalikan tidak dalam bentuk pecahan. Yang 2 ini lebih tepatnya. Nah, di sini asumsi aja sih, asumsinya di sini pakai 2 gitu, faktor kompaksinya. Jumlah triknya tadi ada berapa di soalnya? Nggak ada ya, pada setiap trik. Kita asumsikan ya berarti ya. Atau ada lagi kah? Nggak ada ya. Oh ya, disclaimer banget nih, disclaimer banget. Aku masih kurang paham terkait trip-tripan. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan terkait trip-trip, aku akan sebisa mungkin jawab ya. Soalnya nanti kalian akan mengenal trip, ada lagi yang namanya iritasi. Cuma aku juga masih sampai sekarang detik ini aku kurang paham itu. Oh ada ya di B ya? Iya Mas, di B diketahui kayak ada 2 trip pengumpulannya. Oh iya, baru baru lihat aku ini. Oke, sorry sorry sorry. Lupa, nggak kebaca tadi. Oke, 2 trip per hari. Aku cukup lupa sebenarnya trip itu gimana. Karena ada yang definisikan trip itu adalah ya kayak dari kamu ngangkut sampai ke sana, baru balik lagi. Ada juga yang bilang kayak gitu. Akan terputar-putar lah. Jadi aku masih belum berani bahas trip ini. Nanti soalnya kalian pas belajar pengangkutan akan ada lagi namanya ritasi. Itu beda lagi. Jadi kalau di pengumpulan sih aku selalu samakan ya. Trip ritasi itu sama. Eh, atau mungkin gampangnya gini deh, ini ada TPS, ini ada sumbernya ya, ada sumber komunal A, komunal 2, komunal 3 gitu ya. Kalau misalnya jumlah tripnya ada 2, berarti dalam dia eh, untuk mengkomplitkan 3 kali pengangkutan ini dia butuh 2 kali bolak-balik gitu. Misalnya dia angkut ini sampai sini dulu, setengahnya dari dia angkut dulu yang pertama ini penuh, masih ada yang kosong. Terus habis itu dia angkut lagi yang ke titik kedua, tapi dia cuma bisa terambil setengah. Nah, baru dia pergilah ke TPS kan, dia taruh sampah-sampahnya, baru dia balik lagi lanjutin gitu. Nah, ini diambil lagi, baru belum penuh nih. Diambil ketiga, oh ternyata udah pas penuh. Diangkut lagi ke TPS, nah itu namanya berarti dia butuh 2 trip. Kalau nggak salah ya, semoga nggak salah ya, gitu. Nanti kalau nggak salah di Tubes ada perencanaan trip juga deh. Jadi nanti mungkin disuruh ambilkan berapa. eh, jadi nanti ini tips ya, salah satunya tips ya.
ketika nanti kalian disuruh memilih kecamatan, kayaknya udah milih ya. Pilihlah kecamatan yang atau kelurahan ataupun pokoknya bentuknya nanti akan direncanakan pengumpulannya yang bentuk penduduknya rapi. Jangan yang terlalu menyebar ke sana ke sini. Oh, dipilihin. Oke, udah nggak apa-apa. Bisa lah di kotak-katik dikit nggak masalah lah. Intinya yang rapi. Pilihlah yang rapi. Karena semakin rapi, semakin gampang kamu menentukan rutenya. Iya, saya ubah semua. Oke, pintar. Lanjut lagi ke soal. Nah, berarti kapasitas gerobaknya tinggal dikalikan dua ya tadi ya. Dia bisa ngangkut 2 meter kubik gitu kan. Nah, di sini kita kembali lagi ke data yang awal, yang ini tadi, yang berat sampah ini. Nah, tadi kenapa aku minta kalian sekalian aja hitungkan volume sampahnya. Semakin banyak yang kalian hitung, siapa tahu berguna di soal-soal berikutnya. Karena benar, bergunalah di yang nomor C. Nggak kalian duga-duga kan? Ternyata berguna di sini. Nah, densitasnya di sini dipakai semua. Jadi, kalau ada densitas langsung aja kalikan gitu. Kayak carilah volumenya. Terus, volume sampahnya tinggal dicarikan ya. Tinggal dibagi sama densitas ya semuanya ya. Dengan cepat. Langsung hitungnya. Seret, seret, seret. Kalau udah ada, lebih bagus. Baru di total volumenya berapa tuh? Gitu. Nah, dalam perumahan ini berarti ada 5 meter kubik sampah. Berarti kalau dihitung berapa sampah yang diangkut tiap tripnya, kan tripnya ada 2, ya kan? Berarti kapasitas, tapi jumlah trip taruh di bawah sih. Nah, berarti kan berat sampah tripnya per tiap tripnya itu kamu butuh kapasitas gerobak. Terlebih dahulu tadi ada 2 meter kubik. Terus volume sampahnya berapa, ya kan? Nah, baru dapatlah itu kayak kompaksi sih, tapi nggak jangan 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 aku sebut nanti pusing. Terus setelah kalian dapat kan nggak ada satuannya, sedangkan yang kalian mau cari beratnya tinggal dikalikan sama berat sampah totalnya 1050 tadi. Berarti tiap trip dia bisa mengangkut si kapasitas gerobak 2 meter kubik ini mengangkut 400,24 kilogram. Nah, dalam 2 trip, kalau hanya dibutuhkan 2 trip per hari, berarti kan yang bisa kamu ubah hanyalah jumlah gerobaknya. Kalau gerobaknya cuma satu, berarti jumlah tripnya yang kamu cari gitu kan. Jadi intinya pasti itu. Kalau misalnya kamu dikasih tahu jumlah trip, pasti yang ditanya jumlah gerobak. Tapi kalau yang ditanya misalnya dikasih tahu jumlah gerobaknya itu berapa, pasti yang ditanya jumlah trip. Jadi biasanya soalnya dibalik-balik kayak gitu. Nah, jadi tinggal ditukar-tukar aja gitu. Ingat ya. Terus kemudian tinggal dicari aja berarti volume sampahnya baru jumlah trip dibagi sama jumlah trip dikali sama kapasitas gerobak. Dapatlah 1,3. Dibulatkan ke atas jadilah 2. Gitu. Dibutuhkan 2 gerobak di mana tiap tripnya mengangkut 400,24 gitu. Apakah sampai sini aman? Oh, terus kalau ditanya gerobak macam apa? Ya gerobak ini aja, bersekat aja biar gampang. Kalau misalnya kamu pakai satu gerobak untuk sebenarnya ada 2 sih tipe yang aku tahu ya untuk mengangkut sampah yang sudah terpilah kayak gini ya. Yaitu yang pertama adalah gerobak bersekat. Itu yang literally paling umum lah. Ya udah jelas tinggal satu. Kamu hitung tripnya udah bener. Satu lagi adalah dengan menjadwalkan si gerobaknya tuh nggak bersekat. Jadi dia pertama ambil dulu sampah yang ini, yang yang sisa makanan kebun ini yang layak kompos. Baru ambil yang daur ulang, sama terakhir ambil residu. Cuma itu sih ribet banget. Aku nggak pernah nyentuh itu metode itu. Udah pakai gerobak bersekat aja, sebutnya asumsinya. Udah deh untuk hitungan yang ini dapat selesai. Nah, yes Samuel ada. Mas Vero, aku mau tanya, Mas. Mm-mm. Ada pertanyaan? Eh, aku boleh minta tolong dijelasin lagi nggak, Mas, yang buat hitungan yang A tadi yang dari soal terus masukin ke tabelnya ke samping itu masih kurang paham tadi, Masnya. Cepet. Oh, oke, oke.
Ini ya, aku coba contohkan di sisa makanan ya. Berarti, nah kan kamu siapkan tabel lah gitu kan. Siapkan tabel atau Hmm. siapkan aja di kertasmu gitu. Ada komponen sampah lengkap sampai ke bawah, persentasenya berapa, densitasnya berapa, kalau ada residual apa recovery faktornya berapa. Kalau ada ya, kalau nggak ada, oke, nggak usah. Nah, berhubung di sini ada densitas sama recovery faktor, maka sebaiknya dihitung sampai volume dan berapa yang tercover gitu. Caranya Oke. gini, nanti kan kamu udah hitung nih, pokoknya pertamanya kamu harus udah punya dulu data timbulan sampahnya kan, satu kota itu, ya kan, seribu lima Mhm. puluh tadi. Nah, mulai dari sampah makanan dulu. Jadi 1050 ini persentase untuk di sampah makanannya kan 45. Berarti kamu tangan kanan udah megang pulpen siap untuk menulis, tangan kiri megang kalkulator, mengetik. Langsung Waduh. tulis di kalkulatornya 1050 dikalikan sama 45% ini. 45 kan berarti dibagi 100 ya, kalau persentase ya. Enter, ya kan? Di enter Oke, keluar, Mas. di enter maksudnya sama dengan. Begitu kamu hitung gitu kan. 1050 kali 45 per 100, ya kan? Betul. Oke. Dapatkan 472,5 tuh. 42,5. Berarti berat sampah sisa makanan ini adalah 472,5 dari timbulan total gitu. Karena persentasenya adalah 45% gitu nih. 45% kan dia dari total sampah di semua perumahan ini gitu, Samuel. Ya kan? Oke. Nah, jadi setelah kamu dapat nih, kan di kalkulatormu hasilnya masih 472,5, ya kan? Kamu udah tulis nih, sambil kamu tulis tuh kan di kertasmu 472,5. Nah, masih hold angkanya di situ karena di sini masih ada recover sama residu dan kalau bisa volume yang harus kamu isi berikutnya, maka hitung dulu yang recover. Recovered itu yang berhasil terrecover dari persentase recovery factor gitu kan. Hmm. Di sini 70% dari berat sampahnya. Berarti kan di kalkulatormu tadi masih ada angka 472,5 kan hasil penjumlahanmu tadi. Langsung kamu kalikanlah si 472,5 ini dengan Bisa. 70 per 100 kayak tadi. Tuh. Nah, kan sudah keluar tuh hasilnya 330,75 ya kan? Tulislah itu di kertasmu. Nah, sekarang untuk yang tidak terrecover dalam artian adalah residu adalah selisihnya dari berat sampah, ya kan? Berarti kan di kalkulatormu angkanya masih 330,75 tuh. Kamu langsung kurangi dengan berat sampah yang sudah kamu tulis di awal, yaitu 472,5 ini. Kamu kurangi aja meskipun hasilnya akan negatif. Jadi 330 kurang sama 472,5 gitu kan. eh Nih, Empat. hasilnya kan nanti di kalkulator akan negatif. Cuma kamu udah tahu itu cuma supaya kamu nggak perlu capek-capek balik tulis ulang 472,5 kurang 330,75 gitu. Jadi kayak tinggal langsung aja 472,5-nya ini kamu masukkan di hasil pengurangannya. Biar cepat aja sih gitu. Ya sebenarnya kalau kamu punya cara lebih cepat misalnya 472,5-nya kamu kurang 330,75 ya nggak apa-apa. Nah, kan hasilnya negatif. Ya udah kamu nanti kan tulis di kertasnya tidak dalam bentuk negatif gitu. Negatifnya kamu hapus, tinggal kamu hilangkan. Gitu, Samuel. Berarti, Mas, kalau Mhm. yang persentase RF ini itu Mhm. dia buat nentuin dari berat sampah itu yang di recover sama di residunya itu berapa gitu ya. Iya, betul. Karena definisi recovery factor kan eh, berapa yang berhasil jadi produk atau berhasil terselamatkan dari residu. Nah, gitu bahasanya. Terus, Mas, kalau yang densitas berarti persentase densitas sama RF ini dikasih sama soal gitu ya, Mas. Biasanya ada. Nah, kalau nggak ada berarti nggak usah dikotak-katik gitu. Ada kok soal yang dia itu nggak ngasih recovery factor, cuma nanti dia ngasih tahu
nanti habis ini kita bahas. Biasanya pasti dikasih tahu di soal. Cuma bentukannya beda-beda. Ada yang bentukannya kayak gini. Kayak gini sudah. Jadi dia per masing-masing aspek gitu ya, per masing-masing jenis itu ada recovery faktornya. Tapi ada yang bentukannya kayak tahun 2023 ini kalau nggak salah ya. Dia bentukannya kayak gini. Sampah biodegradable ada 50% sampah nih, 80% dapat diolah di TPS 3R, 50% sampah kertas, plastik, logam ini bisa didaur ulang. Ini kan disebut recovery factor juga bukan? Bisa itu. Nah, jadi jadi kamu harus jeli nih, maksudnya di recovery faktornya itu ada di mana aja. Dan terus, nah, tapi PR-nya di sini adalah 80% dari sampah biodegradable itu dapat diolah di TP 3R, maksudnya berarti recovery faktornya kan 80% untuk biodegradable. Sementara di sini terklasifikasinya sisa makanan sama sampah kebun. Berarti harus kamu jumlah dulu tuh, baru kamu bisa kalikan sama persentase recovery faktor. Nah, jadi di sini nanti hitungannya kayak gini. Ini nanti aku kasih Excel ya. Ntar kita habis ini bahas ini kok. Jadi berat sampahnya nih, kayak tadi kan kamu udah hitung nih masing-masing semuanya. Tapi kalau kamu mau kalikan sama recovery factor, si sampah makanan sama kebun ini kamu harus jumlahkan dulu gitu. Oh, karena dia biodegradable itu ya, Mas ya. Iya, betul. Oh. Oh. Nah, jadi nanti tergantung soalnya bentukannya gimana. Kurang lebih caranya secara normalnya kayak gitu. Cuma aku nggak menutup kemungkinan ya. Kalian mungkin akan ada trial and error juga selama pengerjaan. That's why untuk soal yang seperti ini kerjakanlah duluan Hmm. gitu. Nah, kalau ini dikerjakan duluan, ibaratnya kalau kalian ada trial and error, itu masih yang penting selesai dulu. Karena ini soalnya nilainya 40 gitu. Kalau nilainya 40 kan, setidaknya Dapat. kalau sudah selesai dengan benar, kamu masih udah bisa hampir dapat setengah dari semua jawaban. Sisanya tinggal dikebut. Apalagi yang soal kayak nomor 1, 2 ini, kamu udah tinggal yapping singkat-singkat aja udah dapat 15 gitu kan. Nah, nah kenapa nih Rel mau nanya apa? Boleh nanya yang tadi nggak yang soal gerobak yang agak ke bawah? Oh ya boleh, tapi Yang bentar. agak ge. Oh ya, Sebelumnya, sebelumnya Samuel, apakah udah terjawab? oh ya. Apakah masih dibingungkan terkait metodenya? Samuel, Oh, iya, Mas. Ta- Tadi bukannya Nirel nanya ya? iya, sebelum Miral nanya, kamu dulu, Oh, kamu aman nggak? Udah ada yang ingin sudah ditanyakan lagi? sudah aman sih, Mas. Oke. Nah, Sudah aman, Mas. untuk bisa lebih Terima cepat, kasih, Mas Vero. oke, sama-sama. Untuk lebih cepatnya, kalian bisa latihan dulu ya di rumah ya. Kayak misalnya kerjakanlah coba soal ini lagi di kertas gitu. Nah, Mirelda tadi mau nanya apa di gerobak? Yang gerobak yang agak ke kanan, ya yang ada rumus ini yang berat sampah. Itu tuh kan berat sampah tiap trip ya. Mm-mm. Oh, berarti aku tuh bingung. Di yang berarti yang dipakai angkanya itu dari totalan yang sebelum yang kita hitung di awal. Mm-mm, betul. Yang tadi kan. Terus Mm-mm. tadi kapasitas gerobaknya itu yang dua tuh berarti itu udah termasuk yang trip-trip itu ya. Enggak. Trip enggak Eh, termasuk di sini. Dia dari kapasitas oh, itu dari eh, kapasitas awalnya dikali sama kompaksi. Trip itu enggak terhitung di sini. Trip itu nanti di nah gerobak ya gitu. aku tuh bingung soalnya kan di situ tulisannya berat sampah tiap trip, tapi yang dimasukin angka-angkanya tuh secara total. Jadi ngerti nggak ya? Jadi kan kalau Mm-mm. tiap trip kan tadi kan dimisalin kayak tadi yang kayak ada tiga tempat terus diambilnya satu Oke. setengah terus satu setengah gitu kan. Nah, jadi kan dua kali. Nah, makanya aku tuh bingung. Maksudnya kan berat sampah tiap trip berarti kan itu gimana? Itu kan jatuhnya dua kali. Kalau berat sampah tiap trip yang ini harusnya kan dari totalannya ya, dari yang Mm-mm. hasil dari Mm. total si sampahnya tadi gitu. Oke.
untuk membahas ini berat sampah tiap trip tadi kembali lagi ya Nirelda, aku agak sedikit bingung juga sebenarnya apakah yang tadi aku permisalan tiga itu benar. Cuma kalau misalnya aku bisa jawab tadi kenapa kok yang berat tiap trip ini sedangkan ada jumlah tripnya dua gitu kan. Jadi kamu pasti bingung apa kenapa kok ini nggak dimasukkan gitu ke perhitungan gitu ya. Lebih kurang Iya, lebih ya. benar-benar. Iya. Nah, itulah tadi kenapa ada jumlah gerobak. Jadi kenapa tadi jumlah tripnya itu nggak diperhitungkan di sini? Karena ibaratnya semua berat sampah tiap trip ini diangkut eh, dengan tidak mempedulikan jumlah tripnya berapa dan jumlah gerobaknya berapa. Jadi kayak pokoknya satu trip wes eh, sampai kelar lah. Atau mungkin bahasanya ini diganti aja ya. Kayak jangan tiap trip deh. Berat sampah yang diangkut gimana ya sebutnya ya, susah juga. Coba kita kembali ke soal aja dulu. Berat sampah yang dibawa oleh satu gerobak sampah dengan volume pada setiap trip. Nah, kalau jumlah trip 2 trip per hari ini ngaruhnya di gerobak sampah. Sedangkan kalau yang berat sampah tiap trip itu berarti berat sampah dalam gerobak itu sendiri gitu. Jadi memang eh, sebenarnya ini dua perhitungan yang berbeda sih. Jadi sebenarnya kamu yang gimana ya? Aduh, aku juga susah yang ngejelasinnya. Cuma aku paham maksudnya dan aku paham jawabannya. Cuma gini, jadi jumlah urutannya itu kamu bisa hitung sebenarnya jumlah gerobak duluan. Nah, terus habis itu per masing-masing gerobak kamu hitung berat sampah yang diangkut itu berapa, gitu kan? Nah, kalau seperti itu kan si berat sampah tiap tripnya itu diangkut oleh beberapa gerobak gitu, diangkut oleh 2 gerobak ibaratnya. Jadi 400,24 kilogram ini diangkut oleh satu gerobak di mana untuk mengangkut sampah satu kecamatan ini itu memerlukan 2 gerobak untuk 2 trip gitu. Menjawab nggak ya? Oke, oke. Eh, kurang lebih sih harusnya paham ya Mas. Cuma nanti mungkin aku pas ujian aku Heeh. pakai yang ini dulu aja. Maksudnya kalau misalnya masih ada waktu, ntar aku coba pikir lagi kira-kira kayak Mm-mm. gimana seharusnya. Gitu. Oke. Ya, misal ada metode hitungan bisa lah diperbaiki gitu ya. Mas Vero, Yes, Samuel. itu mau tanya lagi yang barusan Nirel tanya itu gimana Mas? Maksudnya tiap trip gerobak 1 kali 2 itu? Iya, bingung juga ya aku ngitungnya ya. Aku juga bingung ngejelasinnya sebenarnya sih. Makanya tadi aku sebenarnya aku disclaimer di awal aku agak takut ngejelasin trip karena aku takut ya. eh Gini Wes, kalau misalnya ditanyanya adalah seperti ini, ditanyanya berat sampah yang bisa dibawa oleh satu gerobak Dengan volume. dengan volume sekian pada setiap trip, berarti hitungnya itu sebenarnya itu jelasinnya tuh susah. Ntar gini 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 deh. Sebenarnya pertanyaannya ini ya dibalik aja deh dulu. Berapa jumlah gerobak sampah yang harus disediakan untuk 2 trip per hari gitu. Baru ditanya berikutnya berapa berat sampah yang dapat dibawa satu Oh, gerobak sampah dengan volume 1 meter kubik gitu ya. Nah kalau kayak gitu berarti kan jumlah gerobaknya kamu hitung dulu untuk 2 trip per hari berapa, ya kan? Nah berikutnya perhitungannya adalah berbasis itu. Bukan berbasis itu juga sih. Berarti perhitungan berikutnya untuk yang si berapa berat sampah yang bisa diangkut ini nggak usah tiap trip lah berat sampah masing-masing gerobak aja lah biar nggak pusing ya berat sampah masing-masing gerobak. masing-masing gerobak. Nah gini aja untuk nggak usah pedulikan tiap trip karena tiap trip pasti berpengaruhnya di jumlah gerobak tadi. Masing-masing gerobak itu hitungannya cuma kapasitas per volumenya baru dikalikan sama berat sampah gitu. Jadi kayak kapasitasnya awalnya berapa, volume yang mau diangkut itu berapa dikalikan sama berat. Nah, jadi kan pertanyaannya sudah benar terjawab ya, berat sampah yang masih yang bisa diangkut gerobak itu berapa. Tapi jumlah gerobaknya berapa untuk 2 trip. Nah, itulah yang dihitung di kotak bawah ini. Gitu. Sebenarnya urutannya itu harusnya itu yang dihitung itu ini dulu, yang ditanya itu ini dulu. Kayak si jumlah gerobaknya dulu harusnya.
Nah, barulah nanti pertanyaannya Nirel itu terjawab. Berarti setelah didapatkan dua gerobak nih untuk dua trip, berarti masing-masing gerobaknya membawa 400,24 kilogram. Itu. Mungkin kalau kayak gitu lebih jelas nggak ya? Aku jadi khawatir sih. Oke, aman, noted. Nah, gitu Mas Samuel. Vero, Mas Vero. Nathan? Tadi faktor kompaksinya itu dari asumsi densitas sampah di gerobaknya aja ya berarti ya. Iya, boleh. Jadi kalau kamu asumsikan Devintas gak sampai gerobak ke 200, itu nggak apa-apa. Sampah lepasnya 100 kan berarti? Itu dari itu juga asumsi enggak sih, Mas? Iya sih. Asumsi kasaran aja, biar cepat. Oh, berarti ibaratnya kayak satu gerobak itu bisa nampung dari dua titik wadah Bukan gitu ya. nampung dua titik, nampung dua kali lebih banyak. Iya. Oh ya, gitulah. Mm-mm, benar. Sampah kapasitasnya ya, kapasitasnya yang di expand menjadi dua kali lebih banyak. Jangan Iya. dua titik, beda. Iya, iya. Gitu. Oke, Oke, aman? thank you. Aman-aman. Nah, udah kuduga di pertanyaan ini akan banyak, di soal ini akan banyak pertanyaan. Samuel tadi aman nggak ya? Samuel? Aman, Mas. Berarti Oke. berarti itu kita nentuin dulu jumlah gerobaknya berapa. Sebenarnya Kalau yang kita udah tepatnya nentuin gitu. jumlah gerobaknya, kita dapat massa sampahnya gitu ya. eh Sebenarnya sampah, kalau mau dianggap Massa seperti itu per nggak apa-apa sih. masing-masing gerobak. Iya, lebih tepatnya kamu hitung jumlah gerobaknya, baru kamu bisa menghitung berat sampah. Meskipun kenyataannya kamu bisa hitung dulu berat masing-masing gerobaknya berapa. Nah, tapi kan kalau Hmm, misalnya kamu hitung berat masing-masing gerobaknya, pusing ya. Kayak tadi Nirel bertanya, loh, tapi kok ada jumlah tripnya dua kali itu memang berpengaruh nggak sih? Gitu. gerobak, volume, jumlah trip. Nah, oke, Mas. Terima kasih. Sudah terjawab, Mas. Kalau misalnya misalnya ini aku coba-coba aja sih. Misalnya ditanyanya pada setiap trip ya. Udahlah gini aja lah pertanyaan. Aku ngajarin gini dulu ya, soalnya aku nggak berani ngajarin yang lain sesat. Kembali lagi guys, ini soal 3 tahun yang lalu ya, jadi agak lupa dan bahkan dulu aku dapatnya 4 gerobak, bayangkan. Jadi sebenarnya hitungan hasil akhirnya nggak apa-apa. Yang penting dosen itu harus berhasil melihat cara berpikir kalian, gitu. Jadi mau kalian nanti dapatnya 8 atau apa, mau hitungannya gimana, yang penting cara jalan berpikirnya itu nggak apa-apa. Apa bisa terlihat dengan jelas. Oke, aman untuk soal ini. Untuk Oke, untuk soal yang berikutnya ini kan soal nomor ini ya 2023 ya. Nah, yang ini sebenarnya sama kayak tadi. Jadi tapi lebih gampang lagi dengan kondisi apa maksudnya kok lebih gampang, Mas? Nih, dia tapi satuannya itu dalam liter orang hari gitu kan. Nah, itu liternya tinggal ini kita bisa hitung berarti kapasitas apa sih timbulan sampahnya dalam bentuk volume. Volumenya berapa liter per hari. Baru tinggal kita ubah dengan densitas untuk kilogram per hari gitu kan. Gampangnya ya. Dapatlah tadi jumlah timbulan awalnya. Kan sudah ada nih densitas sampah lepas. Nah, terus berarti komposisinya tinggal kita kalikan aja tuh si kilogram tadi. Ingat ya guys, aku selalu ingatkan dari awal kalau eh, supaya mengurangi kesalahan, selalu mengkalikan persentase-persentase ini dalam bentuk massa untuk menghindari kesalahan aja gitu. Jadi usahakan dalam bentuk massa udah dapat nih yang tadi kan. Nah, sekarang tapi ini ditanya aneh nih, ditanyanya adalah perencanaan pewadahan dulu gitu. Nah, pewadahan komunalnya 10 kakak dengan satu kakak terdiri dari 5 orang. Tapi yang diketahui di atas itu ada 10.000 jiwa. Berarti ya udah tinggal 10.000 eh 10 jiwa. Eh, ini kan satu kakak terdiri dari 5 orang. Berarti eh, satu wadah komunal mengayomi 50 orang gitu kan. 10 kakak dikali 5 gitu. Berarti 50 orang untuk satu wadah komunal. Untuk satu titik komunal lah gitu, ibaratnya. Berarti butuh berapa titik gitu pertanyaannya.
Berapa titik? 10.000 bagi 50. 10.000 bagi 50. 10.000 orang dibagi 50 orang. Karena itu tadi. Berarti 200 titik. Berarti nanti semua total sampah yang sudah kalian hitung, itu dibagi sama 200. Kalau tadi kan dibagi sama 30, yang tadi soal sebelumnya. Sekarang dibagi sama 200 gitu. Nah ini nih hitungannya kurang lebih. Komponen sampahnya berapa gitu kan. Hitung berat sampahnya. Baru habis itu ini yang A tadi. Dibagilah sama 200 titik gitu. Masing-masing berat sampahnya tadi. Terus ada diketahui apa lagi? Densitas sampah biodegradable sekian. Densitas sampah yang dapat didaur ulang sekian. Sampah residu sekian. Nah, ya udah berarti densitasnya per ini. Sebenarnya udah tinggal gampang aja sih. Ini nggak perlu ya. Ini aku gelapkan aja. Berarti tinggal diubah ya. Si ini kilogramnya dijumlah dulu, baru dibagi sama densitas, dapatlah volume. Dari volume kalikan safety factor, dapat volume wadah liter. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk pewadahan selesai nih ya kan. Jawaban A kan udah itu. Buatlah perencana wadah terpilah. Sedangkan dikasih taunya densitas sampahnya ada 3. Berarti ya cuma 3 jenis aja. Terus jumlah wadah yang harus disediakan untuk satu kota. Berarti kesimpulannya gimana kalau kayak gini? Kalau ada 200 titik dan satu titik butuh 3 kontainer ini kan. Berarti setiap 10 kakak dibutuhkan sekian-sekian. Ini kesimpulannya nanti tolong diperbaiki ya. Aku ini belum ubah. 500 liter ganti ya. Ya 500 liter. Ya bener deh, bener. Dalam 10 kakak dibutuhkan 500 liter, satu kontainer 500 liter, satu kontainer 1000 liter, dan satu kontainer 500 liter. Lagi buat residunya. Baru itu untuk satu titik. Dikalikanlah untuk 200 titik masing-masing. Gitu untuk kebutuhan wadahnya. Terus, ya wes ya, yang satu, yang A selesai ya. Nah, yang B tadi yang aku bilang itu, kita balik lagi ke sini. Yang tadi aku kasih tahu ke Samuel, ada berat sampahnya, ada recovery faktornya masing-masing kan, nih. Disuruh bikin material balance atau mass balance yang kayak tadi. Nah, berarti kita bikin diagram-diagram kayak tadi, cuma data-datanya recovery faktornya itu begini bentukannya. Jadi yang tadi berat sampah untuk biodegradable itu dijumlah dulu, baru kita recovery faktorkan. Baru residu masuk TPA-nya berapa, dijumlah gitu. Pastikan ini kalau dijumlah hasilnya sama, dibikinlah tabel yang sama seperti tadi. Terus yang C. Cara apakah yang dapat digunakan untuk sampah tidak tercampur lagi saat dilakukan pengumpulan ya dipilah dari awal. Kayaknya jawabanku sesimpel itu ya, dipilah oleh masing-masing rumah. Iya sih. Sorry, aku nggak mencari jawaban yang lebih kompleks lagi. Berapa sih poinnya? 5. Oke, memang sesimpel itu berarti. Yang berikutnya, sebutkan jenis pengolahan yang bisa dilakukan sesuai jenis sampah soal C. Nah, ini aku gagal paham nih. Jenis pengolahan yang bisa dilakukan untuk jenis sampah soal C. Soal C-nya aja cara apakah yang dapat dilakukan untuk supaya sampah tidak tercampur. Berarti jenis sampahnya jenis tercampur gitu. Nah, kalau gitu aku sebutnya pengolahannya yang paling umum dan paling bisa dilakukan adalah penimbunan di landfill. Udah tinggal langsung ditimbun, gak usah dianeh-anehin lagi. Tapi bisa juga dilakukan insinerasi. Syaratnya sampahnya nggak boleh basah, moisture content di atas 50 sama nilai kalorinya harus tinggi. Udah itu aja intinya. Tapi ini harusnya insinerasi belum kalian pelajari banget sih, karena nanti ini keluarnya di EAS mungkin ya. Cuma ya semoga nggak keluar aja lah intinya. Kalau keluar tega sih. Gitu. Untuk soal dar tabel-tabel ini udah terjawab kah? Dan kurang lebih untuk soal 2024 harusnya mirip ya. Nomor 4 ini teori sisanya teknologi pengkomposan. Pengomposan sudah diajarin belum di kelas?
Cuma sebagai opsi skenario aja sih Mas, belum diajarin. Gimana? Belum diajarin ya? Iya, cuma dibilangin kalau itu opsi buat skenario, buat apa? Hmm, Reduksinya. oke. Bentar deh. Bank sampah lah ya. Bank sampah udah dipelajari lah ya. Gimana itu, apa itu bank sampah gitu ya. Nah, oke. Kalau gitu bank sampah deh. Bank sampah itu tempat memilah sama pengumpulan sampah. Biasanya bank sampah dikelola oleh masyarakat sendiri. Jadi makanya dia masuk reduksi. Dan biasanya selalu masuk reduksi. Jadi intinya skenario-nya bank sampah itu biasanya ini buat tubes juga nih. Nanti kalian bisa pakai nih. Kan timbulan sumber nih. Sumber SRT kan biasanya. Biasanya itu terpilah kan. Ada yang kertas, ada yang plastik, ada yang segala macam. Nah, akan terbagi menjadi dua atau tiga bahkan. Nah, yang pertama dibawa ke bank sampah. Ini terjadi reduksi kertas plastik. Terus bisa juga dibawa ke TPS 3R. Dan yang terakhir dibawa ke TPS aja. Biasanya ini residu sih. Dan kalau TPS 3R biasanya tuh ada kompos, pengomposan, sampah layak kompos, dan sampah 3R. Nah, makanya bank sampah itu lebih ke dia mengurangi dan apa ya mengurangi sih. Dan biasanya warga itu yang bawa sendiri ke bank sampah, nggak perlu pakai gerobak atau gimana gitu ya. Jadi orang-orangnya sendiri yang membawa. Kayak misalnya kalau kita mau setor ke bank sampah kan kita yang bawa ya, gitu. Bukan dibawa sama orang pakai gerobak gitu. Atau mungkin ada, aku juga kurang tahu sih. Nah, maka dari itu bank sampah itu masuk ke reduksi. Mekanismenya gimana? Nah, ini nih yang paling umum, dia pemilahan sampah dulu, baru diserahkan, nah baru habis itu ditimbang sama dicatat. Nah, kemudian kalau misalnya sampahnya masih tercampur kayak label botol, tutupnya itu dipisah lagi. Nah, setelah sudah, maka sampah-sampah itu akan dikelola bank sampah dan dijual ke pengepul untuk digunakan. Nah, hasilnya itu pun dikasihlah ke kalian yang nyetor. Tuh. Terus tadi perannya udah aku sebut ya, dia berfungsi di pengurangan atau reduksi sampah. Paling umum kertas sama plastik. Jadi karena itu berhasil tereduksi di bank sampah, jadi ibaratnya kayak hilang gitu kan. Beban TPA akan berkurang, beban TPS 3R akan berkurang, persen reduksi akan naik. Oh, itu akan bagus banget kotanya. Gitu. Nomor 6 ini adalah eh thermal. Jadi aku kasih aja nanti, cuma nggak perlu dibawa pusing. Cuma kalau mau dibahas nggak apa-apa. Mau dijawab, kalau misalnya mau dibaca-baca buat besok nggak apa-apa. Dibaca aja ini mudah kok. Cuma hitung ultimate analysis aja guys. Baru nanti tinggal hafalin rumus Dulong ini. Jangan lupa ini dalam bentuk BTLB. Tinggal dikonversi ke kilojoule per kilogram. Pertanyaannya bisa nggak dibakar? Syarat pembakaran itu ada. Yaudah kalau aku jelasin malam ini nggak masuk ke otak. Udah dibaca aja. Nanti ya. Terus ini sih composting. Aku ragu. Ini mau dibahas nggak composting ini? Apa aja teknologinya yang umum? Boleh. Itu yaudah kita bahas ya. Gak apa-apa yang mau dibahas ya guys. Intinya bikin kompos itu menggunakan bakteri biasanya kan. Dan sampah-sampah layak kompos itu melalui rangkaian sebagai berikut. Yang pertama dipilah tentunya kembali lagi. Baru dicacah. Tadi aku udah bilang ya dicacah akan lebih baik. Terus dikomposkan. Compostingnya akan berlangsung. Baru pematangan kompos atau maturasi. Terakhir disimpan. Nah, jadi intinya proses pengomposan in a nutshell itu kayak gini. Untuk spesifiknya akan lebih banyak lagi. Nah, disinilah peran biologis berlangsung di tahap composting dan maturasi. Cuma biasanya itu maturasi itu simpel sih, lebih simpel dia cuma ya udah tinggal ditumpuk aja. Yang penting itu composting karena di sini adalah bentuk bakteri yang membutuhkan aerobik.
bakteri aerobik berfungsi di sini. Nah, bakteri aerobik kan. Nah, kalau aerobik tentunya butuh apa, guys? Butuh oksigen untuk masuk ke sampah ini. Nah, apa saja teknologi yang membedakan proses-proses pengomposan ini? Ya tentunya cara memasukkan oksigennya, itu intinya. Jadi sampahnya tetap sama, bentukannya sama, prosesnya sama. Yang berubah adalah proses memasukkan O2-nya. Jadi, untuk yang pertama, yang paling umum itu adalah windrow composting. Nih, windrow composting gitu. Dia intinya cuma ditaruh aja, ditumpuk aja gitu sampahnya, gitu ya. Baru kan oksigen akan ada di sini akan terikat lah di sini oleh bakteri dan terjadilah pengomposan. Tapi kan dalamnya belum. Nah, dalamnya belum, makanya nanti dia akan digeser gitu dengan skop kayak di ul digeser ke tempat yang baru gitu ya. Jadi yang di luar akan berada di luar akan berada di dalam, sedangkan yang posisinya di dalam akan berada eh, posisinya di dalam akan berada di luar. Jadi kayak tukaran tempat. Nah, dengan demikian akan lebih merata ya persebaran oksigennya gitu ya. Nah, kan kalau kamu lihat-lihat itu metodenya sangatlah mudah. Hanya tinggal dibalik-balik aja, diulang-ulang aja. Jadi investasinya sedikit, maintenance-nya sedikit, tapi butuh pace yang tinggi, butuh kayak tempat yang banyak ya, karena kamu butuh tempat untuk mengual-ual itu dan memindahkannya ke tempat yang baru. Waktunya juga ya standar lah ya. Dan karena kamu memindahkan itu secara manual, butuh tenaga lebih ekstra. Oke, fair enough, karena maintenance-nya sedikit tapi butuh tenaga. Karena di dunia ini tidak ada yang gratis. Terus kalau yang kedua itu sama, dia ditumpuk juga gitu ya. Ditumpuk nih kayak gini nih. Tapi bedanya dia ditancapkan pipa gitu, ditancapkan pipa, baru airnya airnya lagi kan. Udaranya oksigennya masuk ke pipa ini dan mengaerasikan bakteri-bakteri yang ada di dalam. Jadi lebih even dia. Di dalam kena, di luar kena dan dia pastinya eh, nggak perlu tetap butuh banyak tempat karena dia tumpukan sampah ya, tumpukan sampahnya tetap dijejelkan, tapi dia nggak perlu tenaga yang lebih banyak, nggak perlu kamu uel-uelin lagi gitu, kayak kamu biarin aja gitu. Passively aerated ini juga biasanya di baceman-baceman metode composting. Nanti kalian pas merencanakan composting pasti akan ada pas perencanaan TPS 3R atau TPST akan merencanakan composting biasanya pakai aerated bambu. Itu juga sama kayak gini. Jadi kayak pokoknya ada jalur atau area atau pipa atau apapun itu bambu. Investasinya murah, pasti murah. Maintenance juga nggak banyak. Bentar, suaraku kedengaran jelas nggak ya? Saya internetku agak unstable. Halo? Tadi agak ada hilang Mas, cuma sekarang udah aman. Oh, oke. Tapi masih nangkep nggak maksudku tadi? Atau aku harus ulang? Yang tadi masih lancar kok Mas, aman dulu. Oke. Masuk ketiga, force aerated windrow. Nah, kalau yang ini, anu ya, dia di kip, aku sebutnya sih sukanya sebutnya tuh kayak dikipasi dari bawah. Jadi, kalau yang tadi kan dari atas dibiarkan masuk secara natural gitu kan. Ya tetap aja sama seperti yang Windows sebenarnya. Tapi yang bawah itu dia dimasukkan kipas kayak ya, ada kipas lah di sini, baru habis itu ditiup ke atas, ditiup dari bawah gitu ke sini. Dan tentunya karena anginnya terus masuk menerus gitu, nggak cuma sekedar lewat, tentunya waktunya akan lebih sedikit. Nah, tapi kan dia pakai mesin. Kalau pakai mesin pasti investasinya lebih tinggi, pasti maintenance-nya juga lebih tinggi kalau rusak. Kalau apa pasti OM-nya pasti tinggi. Tapi tenaganya juga sedikit loh. Tenaganya nggak perlu banyak-banyak kan dikipasin. Terus kita lanjutkan. Space-nya masih tetap cukup besar ya. Nah inilah berikutnya in-vessel composting. Kalau yang ini sama kayak kalau dulu tuh kayak bikin mentega tapi di zaman dulu gitu ya. Jadi dia
eh kayak di barel gitu ya. Aku nggak tahu ini barelnya berputar atau enggak ya. Cuma kayaknya berputar deh. Jadi dia ditaruh di dalam barel, entah dibolongin, entah gimana. Pokoknya jalan masuknya udara itu dengan cara di dalam barel itu diaerasikan lah. Entah diputar, entah diapain, kayak molen gitu mungkin diputar-putar ya. Jadi kayak ini ada tabung gitu, tabung gitu ya. Baru entah ini kayak molen di dalamnya ada kayak semacam sekat-sekat, baru entah diputer-puter biar dia teraerasi. Intinya kan untuk mengaerasikan. Nah, tentunya kalau udah bentukannya kayak gini, investnya akan lebih tinggi sama maintenance-nya lebih tinggi. Tapi karena dia di dalam drum dan ibaratnya bisa menghemat banyak tempat, jadi dia space-nya lebih sedikit. Dan waktunya udah jelas lebih sedikit. Dan tenaganya lebih sedikit. Secara logika bisa lah ini dipikirkan. Nah, terakhir ini yang paling gampang nih, yang paling sering dilakukan ibu-ibu di rumah atau atau siapapun gitu adalah bin composting karena dia cuma bentukannya kayak dimasukkan ke dalam drum gitu ya, di dalam drum atau tempat sampah baru dibolongin. Bolong, 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 bolong tempat masuknya udara tuh. Terus abis itu kan jadi merata tuh compostingnya. Udaranya jadi masuknya merata. Investasinya murah, tapi nggak semurah itu juga. Karena ya cuma tinggal drum dibolongin. Maintenance-nya ya dibolongin terus diputar-putar sih. Tetap ada butuh tenaga sih, cuma ya oke lah. Terus maintenance-nya juga dia kecil, of course. Space-nya juga kecil, tapi dia butuh waktu yang paling lama karena udaranya masuknya nggak sebagus yang di atas-atas ini. Tapi tenaganya sedikit. Jadi untuk ibu-ibu yang lebih memiliki banyak waktu luang dan butuh ada kegiatan, ini lebih cocok. Karena kan biasa ibu-ibu kan nggak mau ya nyekop-nyekopin ini atau kayak diul-ulin ini kan pasti males ya. Nah, berarti yang Anda rekomendasikan untuk di kawasan perumahan cocoknya yang bin composting. Karena itu seperti aku bilang tadi cocok di kalangan ibu-ibu gitu. Terus B, jelaskan tentang keunggulan dan kelemahan aplikasi windrow composting dengan in-vessel composting. Tadi kita udah tahu windrow itu apa, in-vessel itu apa. Ya udah sesuai sama yang aku bilang, windrow itu dia investasinya murah, pemeliharaan murah, kelemahannya tapi dia lahannya luas, butuh tenaga juga. Tapi kalau in-vessel dia lebih mahal, tapi lebih praktis lah ibaratnya. Gitu deh, demikianlah pembelajaran kita semua untuk tutor 2022 dan 2023. Apakah ada pertanyaan? Kecuali yang dulu aku nggak ajarin ya, kalian baca aja di rumah gitu. Berarti kemungkinan soalnya pewadaan lagi ya, Mas? Kalau gitu. Iya, pasti kalian pewadahan pasti keluar sih. Kalian soalnya udah belajar pewadahan kan, pasti keluar itu. Nomor 3 ini aku yakin pasti keluar dengan bentuk yang mungkin berbeda. Latihan skill pewadahan, latihan ini, hitungin ini semua gitu. Latihan hitungin begini cara dikalikannya gimana gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Dulu kita lihat jumlahnya masih 9 ya. Tadi yang PKMBK itu siapa deh? Rara, Mas. Oh, Ara. Mas, Excelnya dikasih nggak, Mas? Mau nggak? Mau. Iya, nanti aku Mau, kasih. Mas. Boleh nggak, Mas? Boleh, boleh. Iya, kasih kok. Ya, makasih ya, Mas. Oke, oke. Gimana, gimana? Jadi, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin ada ini mungkin ketakutan besok? Gimana? Aku kan sudah kasih tips ya. Ya, jangan lupa berdoa, guys. Berdoa. Dan saran dari aku, jangan dibawa pusing MTS itu. Maksudnya, ya aku tahu kalian pasti ngerjain, nanti pasti akan pusing. Cuma daripada kalian menghela napas duluan, mendingan coba dikerjakan dulu. Sambil ya Allah gitu kan. Nah, nanti pas sudah keluar, barulah kalian umpat-umpatin itu soalnya. Kayak, ih apaan soal apaan nih gitu. Jadi
Jangan umpatinnya pas kalian lagi dapat, nanti terasa lebih berat gitu. Diketahui, ditanya, dijawab, dikumpulkan. Iya, betul. Baru habis dikumpulkan, baru dikata-katain nih soal. Jadi jangan ini sih, jangan stres duluan ngeliat soalnya. Tenang guys, dan mungkin aku yakin di sini akan ada banyak trial error ya di nomor 3 ini. Karena namanya juga hitungannya banyak dan bisa jadi ada masalah. Jadi mungkin siapkan pulpen dan tip X gitu. Dan kalkulator jangan lupa. Mirelda, kalkulatorku masih sehat kah di kau? Oke, masih ya. Oke. Nah, jadi jangan terkecoh gitu sama banyak hal. Oke, amankah sampai di sini? Kalau aman, aku pengen dengar suaranya bilang aman mas gitu. Coba dong, kok nggak ada suaranya ini semuanya sedih dong. Aku dari tadi kayak ngomong sendiri. Aman, 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 Mas. Mas. Aman, Mas. Sedih, Mas. Aman, Mas. Aman. Pinter, Aman pinter. banget, Mas. Bisa, bisa. Oke. Oke, berarti udah bisa diudahin lah ya sampai sini. Nanti aku langsung kirimkan lewat Agnet aja ya. Agnet yang ngasih gitu. Gimana? Nggak mau. Canda. Tuh, gitu kamu, Net. Oh, oh gitu. Aman aja, Mas. Oke. Berarti saran dari aku tetap semangat besok. Jangan lupa berdoa dan kalau misalnya kalian sudah merasa capek gitu pusing di jalan, sebut aja nama Vero 3 kali. Buset. Sepakat, Jadi, Mas. Mas Viro, Mas Viro, Mas Viro gitu. Nanti nah, Mas Viro pasti akan datang kan, gampang Mas? tuh. Mantra. Pasti Kalau akan sebut nama gampang Mas itu. Viro, nanti Mas Viro datang ya. Kerjain soalnya. Buset. Jangan dong. Udah pensiun loh. Aku udah 1 tahun loh semenjak aku lulus loh. Gitu deh. Oke, ada lagi kayak ingin didiskusikan?